Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita viral selanjutnya. Dan tulis komentar kalian di bawah, dari daerah mana kalian menonton ya? Aku penasaran ingin tahu. Siapa yang sudah pernah merasakan kisah seperti ini dalam hidupnya? Oke, sekarang simak baik-baik ceritanya. Karena kisah ini penuh kejutan yang bikin kalian tak bisa berhenti mendengarkan. Aku adalah pegawai negeri sipil golongan rendah. Gaji bulananku, jika dijumlahkan, bahkan tak cukup untuk membeli satu pasang sepatu kulit yang dipakai suamiku, Bima. Semua orang bilang, aku beruntung. Pria tampan, lembut, dan mapan. Seperti Bima mau menikahiku, si gadis sederhana dari kantor kecamatan. Bima selalu bilang, aku mencintaimu Yu, karena kejujuranmu yang langka. Aku percaya, aku sangat percaya. Hingga suatu malam, aku menemukan kunci mobilnya tertinggal di meja. Dan rasa penasaran menuntunku pada pintu gudang yang selalu ia kunci. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu berukiran mewah, menyembunyikan rahasia yang jauh lebih gelap daripada tumpukan debu. Ketika aku buka, bukan uang atau surat cinta yang kutemukan, melainkan selembar dokumen tebal dengan tulisan yang menohok. Syarat warisan tertutup, harus menikah dengan pegawai instansi pemerintahan, golongan 1 atau 2. Seketika, seluruh dunia yang kubangun di atas cinta palsu itu runtuh. Aku bukan istri yang dicintai, aku hanyalah alat legal. Sebuah checklist dari surat wasiat seorang konglomerat yang bahkan tak kukenal. Aku seorang PNS yang jujur. Dia pikir aku bodoh. Mulai malam itu, aku berhenti menjadi istri yang penurut. Sandiwara dimulai. Dan aku bersumpah, aku akan membuat suamiku membayar harga atas kebohongan yang telah ia jadikan pondasi pernikahan kami. Namaku Ayu, dan aku adalah seorang pegawai negeri sipil di kantor kecamatan. Golonganku memang masih rendah. Gajiku pun tak seberapa. Tapi setiap lembar gaji itu kuterima dengan bangga. Aku merasa bermanfaat. Dan itulah modal kebahagiaanku. Di sebelahku ada Bima, suamiku. Wajahnya selalu tenang dan senyumnya sehangat mentari pagi. Bima bukan PNS sepertiku. Dia hanya bilang sedang merintis usaha di bidang konsultasi, sebuah istilah yang bagiku terdengar keren, tapi tidak pernah jelas. Kontras antara kami sangat nyata. Aku dengan seragam keciku yang rapi, sementara dia selalu memakai kaos polos dan celana jeans, sibuk dengan laptop mahalnya. Sudah siap sayang? Tanyanya, menoleh padaku sambil menyerahkan kotak bekal makan siang. Bekal spesial dari Chef Bima untuk istri kesayangan. Aku tertawa kecil. Selalu. Kau tahu Bi, terkadang aku berpikir, kok bisa ya cowok sekeren dan sesabar kamu mau menikahiku? Aku ini PNS biasa, bukan anak pejabat atau pengusaha. Gajiku bahkan tidak cukup untuk beli sepatumu yang ini. Aku menunjuk sepatu kulitnya yang tampak mahal. Bima meraih tanganku. Cincin pernikahan kami hanyalah perak polos. Pilihan Bima sendiri. Dia bilang, kesederhanaan adalah kunci. Ayu, katanya lembut, menatap mataku dalam-dalam. Aku menikahimu karena hatimu, karena kejujuranmu yang langka, dan karena kau bangga menjadi dirimu sendiri. Soal uang, itu bisa dicari. Lagi pula, siapa bilang PNS itu rendah? Kau melayani masyarakat, itu jauh lebih mulia daripada sekadar menumpuk harta, bukan? Kata-kata itu selalu menenangkanku, melenyapkan segala keraguan tentang perbedaan kami. Aku memang tidak pernah tahu dari mana Bima mendapatkan uang untuk membeli laptop, sepatu, atau bahkan untuk membayar sewa kontrakan kami. Setiap kali aku bertanya, dia akan mengalihkan pembicaraan dengan manis, lalu berjanji akan segera menceritakan semuanya saat usahanya benar-benar mapan. Aku percaya, kepercayaan adalah fondasi rumah tangga kami. Siang itu, sebelum aku berangkat ke kantor, Bima memelukku erat. Lebih erat dari biasanya. Jaga dirimu,
Aku akan merindukanmu sepanjang hari, bisiknya. Saat aku berjalan keluar, aku melirik ke belakang. Bima masih berdiri di teras, memandang kepergianku, tapi ekspresinya sedikit berbeda. Ada gurat tekanan yang baru kusadari. Ia terlihat seperti sedang memikul beban yang sangat berat. Semoga usahamu cepat berhasil, Bima. Gumamku dalam hati. Aku tidak tahu bahwa beban yang dipikul suamiku itu jauh lebih besar dan lebih gelap dari sekadar merintis usaha rintisan. Dan bahwa aku, si pegawai negeri kecil ini, adalah bagian tak terpisahkan dari beban rahasianya. Keputusan Bima untuk tetap tinggal di kontrakan sederhana ini, alih-alih pindah ke apartemen yang sebenarnya mampu ia sewa, selalu menjadi misteri. Dia bilang, dia suka kesederhanaan. Aku menerima itu. Tapi, ada satu hal lagi yang selalu menggangguku. Pintu gudang di lantai 2. Kontrakan kami memiliki loteng kecil yang diubah menjadi gudang. Pintu itu selalu terkunci. Kunci gudang itu disematkan pada gantungan kunci mobil Bima yang selalu ia bawa kemanapun. Itu hanya gudang, sayang. Isinya hanya perkakas lama milik pemilik kontrakan. Berdebu. Alasannya setiap kali aku bertanya. Sore itu, sepulang dari kantor, aku melihat Bima tampak terburu-buru. Wajahnya pucat. Dia langsung meraih kunci mobilnya, tapi dia tidak pergi dengan mobilnya. Aku harus bertemu klien. Ada proyek besar. Mendadak, katanya, mencium keningku sekilas. Aku janji malam ini, aku pulang cepat. Setelah Bima pergi, aku merasakan sesuatu yang aneh di udara. Saat aku membersihkan meja kerjanya, mataku terpaku pada kunci. Kunci mobilnya tertinggal. Otomatis, kunci gudang yang melekat pada gantungan itu juga ada di sana. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena penasaran yang tak tertahankan. Ini bukan soal melanggar privasi, tapi ini soal kejujuran dalam pernikahan. Aku menaiki tangga kayu yang berderit. Udara di loteng terasa lebih dingin. Aku memasukkan kunci itu ke lubang pintu. Memutarnya, klek, pintu itu terbuka. Bima benar, gudang itu memang berdebu. Isinya tumpukan kardus, perkakas, dan kain-kain usang. Aku menyalakan senter ponselku, mencari-cari. Tiba-tiba, di balik tumpukan koran bekas, mataku menangkap siluet sebuah kotak kayu berukiran rumit terlalu mewah untuk sekadar disimpan di gudang berdebu. Kotak itu berat. Aku menggeser penutupnya yang longgar. Di dalamnya bukan uang, perhiasan, atau surat cinta lama. Hanya ada tumpukan dokumen hukum yang tebal. Beberapa di antaranya dilipat rapi. Salah satu dokumen di sampulnya bertuliskan, tebal, Trust Fund Keluarga Wijaya, syarat, warisan tertutup. Nama Wijaya? Aku tidak pernah tahu. Bima punya kerabat bernama Wijaya. Aku membuka halaman acak. Pandanganku jatuh pada baris-baris yang dicetak tebal. Dinyatakan tidak sah menerima alokasi warisan, kecuali pihak Bima Wijaya telah sah terikat dalam perkawinan dengan seorang individu yang berprofesi sebagai pegawai instansi pemerintahan, golongan 1 atau 2 selama minimal 2 tahun, tanpa ada gugatan perceraian. Aku membaca ulang baris itu 3 kali. Tanganku gemetar. Senter ponselku jatuh ke lantai. Pegawai instansi pemerintahan, golongan I atau 2, itu aku. Persis deskripsiku. Napas tersengal. Aku menyadari kebenaran yang kejam. Pernikahan kami adalah sebuah syarat. Bima bukan menikahiku karena cinta, melainkan demi warisan-warisan dari keluarga yang bahkan tidak aku ketahui keberadaannya. Aku menutup kotak itu dengan cepat. Rasa sakit menusuk, lebih tajam dari apapun. Aku bukan istri yang dicintai. Aku hanya alat legal untuk membuka pintu kekayaan. Saat aku buru-buru menuruni tangga, ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Kliennya tiba-tiba batal, sayang.
Aku sebentar lagi sampai rumah. Aku harus bertindak cepat. Aku meletakkan kunci di tempat semula, menutup pintu gudang dengan rapat, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Bima masuk, dia tersenyum. Senyum yang kini terasa seperti topeng dingin. Aku membalas senyumnya. Tapi di dalam hatiku, seorang pegawai negeri kecil baru saja menetapkan sebuah misi. Aku akan membuktikan bahwa dia salah. Dia pikir aku bodoh? Aku akan tunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar syarat dalam surat wasiatnya. Malam itu, aku harus memainkan sandiwara terberat dalam hidupku. Berpura-pura bahwa suamiku masihlah pahlawan yang kucintai, bukan seorang penipu ulung yang menjebakku demi uang. Saat Bima masuk, dia langsung memelukku, seolah tidak ada yang terjadi. Maaf sayang, proyeknya benar-benar kacau. Aku sampai lupa kunci mobil, katanya, mengambil kunci yang kutinggalkan di meja. Gerakannya sangat santai, tidak ada kecurigaan sama sekali. Atau setidaknya, begitulah kelihatannya. Tidak apa-apa, jawabku. Suaraku terdengar normal, meskipun hatiku berteriak. Aku menyiapkan makan malam, mencoba menganalisis setiap detail kecil dari Bima. Kau terlihat lelah, Ayu. Hari yang berat di kantor, tanya Bima. Matanya memandangku, seolah mencari tahu. Sedikit, kataku, sambil menyajikan nasi. Tadi ada urusan administrasi yang rumit. Soal surat-surat warisan. Rumit sekali, Bima. Aku tidak mengerti bagaimana orang bisa membuat wasiat serumit itu. Harusnya sederhana saja. Wariskan kepada yang paling berhak. Aku sengaja melempar umpan. Aku melihat sorot mata Bima sedikit berubah. Sedetik kemudian, ia kembali normal. Ya, namanya juga harta besar, sayang. Kadang memang butuh strategi hukum yang rumit. Jawabnya santai. Syukurlah kita tidak punya masalah rumit begitu. Dia berbohong dengan sangat mulus. Aku menunduk, menyembunyikan senyum pahitku. Dia tidak tahu bahwa aku sudah membaca syarat warisan keluarga Wijaya yang ia sembunyikan beberapa hari berikutnya. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, namun kini dilengkapi dengan misi rahasia. Mencari tahu siapa itu Wijaya. Sebagai pegawai negeri yang terbiasa dengan arsip dan data publik, aku tahu cara menggali informasi. Di kantor, saat jam istirahat, aku mencari berita-berita lama melalui komputer. Aku mengetik beberapa kata kunci. Konglomerat Wijaya, wasiat aneh, dan perusahaan transportasi. Seketika, layar komputer kuku dipenuhi berita. Sebuah foto besar muncul. Di sana, ada seorang pria tua berwibawa dengan tatapan tajam, dikelilingi oleh para eksekutif. Judulnya, Misteri Kematian Mendadak Harjo Wijaya, pendiri Wijaya Megatrans, dan wasiat kontroversialnya. Aku terperanjat. Pria itu Harjo Wijaya memiliki kemiripan yang mencolok dengan Bima, terutama pada garis rahang dan mata. Berita itu merinci bahwa Tuan Wijaya meninggalkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi penyerahan warisan itu tertunda karena syarat wasiat yang aneh dan sangat ketat. Wasiat itu menyebutkan bahwa anak laki-lakinya, Bima, harus menikah dengan wanita dari profesi tertentu agar bisa mendapatkan hak penuh atas perusahaan. Jika gagal atau bercerai dalam jangka waktu tertentu, seluruh aset akan jatuh ke yayasan yang dikelola kerabat, yang kini menjabat sebagai direksi sementara. Aku merasakan seluruh tubuhku dingin. Bima bukan hanya menipuku demi warisan. Dia sedang berhadapan dengan permainan kekuasaan yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Dia diincar, dan aku, tanpa sadar, menjadi tamengnya. Malam itu, Bima pulang membawa bunga mawar merah. Ini untuk istriku yang paling kuat, katanya riang. Dia terlihat lebih lega dan bahagia dari biasanya. Aku tahu kenapa. Mungkin jangka waktu 2 tahun pernikahan yang disyaratkan wasiat itu akan segera berakhir. Dan dia merasa kemenangannya sudah di depan mata. Terima kasih, Bi, kataku, mencoba bersikap normal.
Aku mencium mawar itu. Tapi yang tercium olehku bukanlah wangi manis, melainkan bau pengkhianatan dan rencana busuk. Aku menatapnya lurus-lurus. Bima, kataku, dengan nada yang sedikit lebih berat, jika suatu saat nanti ada rahasia besar yang memisahkan kita, apa yang akan kau lakukan? Bima terdiam. Senyumnya perlahan memudar. Matanya menunjukkan secercah rasa takut dan penyesalan yang samar. Aku akan berjuang untuk kita, Yu, jawabnya. Tapi ada keraguan yang tak terucapkan di sana. Aku tahu, bahkan jika dia mencintaiku sekarang, dia mencintaiku setelah dia berhasil memanfaatkan posisiku. Itu tidak bisa kuterima. Aku sudah mendapatkan semua informasi yang kubutuhkan. Sekarang, aku harus membuat Bima mengakui semuanya. Aku tahu, waktu untuk berpura-pura baik-baik saja akan segera berakhir. Dan malam itu, takdir memberikan kesempatan emas sebuah palu godam yang menghantam ketenangan semu kami. Kami sedang menonton televisi saat ponsel Bima berdering. Itu adalah nomor tak dikenal. Biasanya, Bima akan mengabaikan panggilan dari nomor asing. Tapi kali ini, dia langsung berdiri, tangannya berkeringat. Siapa? Tanyaku, lembut. Tidak tahu, mungkin klien lama. Jawabnya, suaranya terdengar tercekat. Dia menjauh dariku, berjalan ke dapur, dan mengangkat telepon dengan volume sangat pelan. Meskipun jaraknya cukup jauh, aku mendengar beberapa kata yang membuat jantungku mencelos. Wasiat sudah dibuka, sidang penentuan ahli waris. Kau harus datang sekarang. Bima kembali ke ruang tengah. Wajahnya tidak lagi hangat seperti biasa. Wajahnya kini tegang, matanya memancarkan kepanikan yang ia coba sembunyikan dengan senyum yang sangat dipaksakan. Aku harus pergi. Yu, katanya, sambil buru-buru mengambil kunci mobilnya yang sekarang selalu ia bawa. Ada urusan mendadak. Sangat mendadak. Ini urusan hidup dan mati. Aku menatapnya lurus-lurus. Urusan hidup dan mati lebih penting daripada istrimu yang sedang sakit kepala menunggumu di rumah. Bima berhenti di ambang pintu. Tolong. Sayang, kali ini saja. Jangan banyak bertanya. Aku janji, aku akan menjelaskan semuanya. Tapi aku harus pergi sekarang. Apakah ini ada hubungannya dengan Harjo Wijaya? Tanyaku. Suaraku tajam dan dingin. Tidak lagi penuh kelembutan. Bima membeku total. Kantung plastik yang berisi jaketnya jatuh ke lantai. Ekspresi di wajahnya bukan lagi kepanikan biasa, melainkan keterkejutan yang mematikan. Dia menatapku seolah aku baru saja mengucapkan mantra berbahaya. Bagaimana kamu tahu nama itu? Bisiknya. Matanya membesar penuh horor. Aku berdiri, melipat tanganku di depan dada. Aku hanya pegawai negeri kecil, Bima. Tapi di kantor, tugasku adalah mengurus surat-surat administrasi dan mencari data konglomerat yang meninggal dan meninggalkan syarat wasiat aneh. Ternyata jauh lebih mudah daripada yang kau bayangkan. Keheningan melanda ruangan. Keheningan yang mematikan, menghancurkan keintiman selama 2 tahun pernikahan kami. Aku bisa jelaskan. Bima tergagap. Aku sudah membaca semuanya. Bima, potongku tegas. Aku tahu bahwa kau anak kandung Harjo Wijaya. Aku tahu kau harus menikah dengan PNS golongan rendah agar bisa mendapatkan warisan itu. Aku tahu, aku hanyalah alat untuk memuluskan jalanmu menjadi kaya raya. Air mataku menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang terpendam. Kau pikir aku bodoh. Kau pikir aku rela dicampakkan setelah kau mendapatkan yang kau mau. Katakan padaku, Bima, apakah kau mencintaiku atau hanya mencintai status PNS-ku? Bima tidak bisa menjawab. Dia hanya berdiri di sana, rapuh dan kalah. Aku harus pergi, Yu, katanya lagi. Suaranya kini penuh permohonan. Aku harus pergi untuk melindungi warisan itu. Bukan demi uang,
tapi agar mereka tidak mengambilnya. Siapa? Mereka, desakku. Keluarga besarku. Mereka semua serigala yang mengincar harta ayah. Mereka tahu tentang syarat wasiat itu. Dan jika aku tidak hadir di sidang, mereka akan menggunakan alasan bahwa aku tidak memenuhi syarat dan mengambil semuanya. Bima meraih tanganku. Aku minta maaf. Awalnya aku menikahimu memang karena warisan. Tapi percayalah Yu, seiring berjalannya waktu, aku jatuh cinta padamu. Aku sungguh mencintaimu. Aku menarik tanganku darinya. Buktikan, pergilah sekarang. Dan lihat apa yang akan terjadi. Aku akan menunggumu di sini, Bima. Aku akan menunggumu untuk melihat apakah kau akan kembali padaku sebagai suami yang jujur atau sebagai pewaris kaya raya yang lupa diri. Bima menatapku lama, pandangan yang penuh rasa bersalah dan cinta yang rumit. Dia akhirnya mengambil jaketnya dan melangkah keluar, meninggalkan aku sendirian di tengah malam, dikelilingi oleh puing-puing pernikahan yang baru saja ku ketahui didirikan di atas kebohongan. Aku tidak akan bercerai. Aku harus menemukan cara untuk membalikan permainan ini. Aku harus menemukan cara untuk membalikan permainan ini. Setelah kepergian Bima, aku tidak duduk dan menangisi nasib. Aku adalah pegawai negeri, terbiasa menghadapi birokrasi dan masalah yang rumit. Aku harus bergerak. Aku memutuskan untuk mengabaikan kantor sehari itu. Aku tahu persis kemana Bima pergi. Sidang pembacaan wasiat ayahnya. Aku meraih jaket dan kunci motor matik lamaku. Aku harus melihat langsung. Siapa mereka yang sangat ditakuti Bima? Butuh waktu hampir 2 jam bagiku untuk menemukan lokasi yang kucari. Sebuah gedung pengadilan mewah di pusat kota, dikelilingi oleh mobil-mobil mahal. Aku memarkir motor jauh di sudut, bersembunyi di balik pohon rindang, memakai topi dan kacamata hitam, seperti seorang detektif amatir. Tidak lama kemudian, aku melihat Bima keluar dari gedung itu. Wajahnya lesu, tampak seperti baru saja menjalani interogasi berat. Namun, dia tidak sendirian. Di sampingnya, berjalan seorang wanita tua dengan tampilan sangat angkuh. Rambutnya disanggul tinggi, mengenakan setelan desainer yang harganya mungkin setara dengan gajiku setahun. Dia melangkah dengan postur kaku dan tatapan menghakimi. Di sisi yang lain, ada seorang pria berjas rapi, membawa tas kulit besar jelas, seorang pengacara yang dingin dan berwajah datar. Mereka berhenti di pelataran. Aku mempertajam pendengaranku. Syarat itu tidak masuk akal, Bima. Kata nyonya besar itu, suaranya tajam menusuk. Menikahi seorang pegawai rendahan. Betapa memalukannya nama keluarga Wijaya. Bima menundukkan kepala. Bibi Sofi, aku sudah memenuhinya. Ayu adalah istri sahku. Hai empiha, 2 tahun menikah dengan orang seperti itu? Kau sudah memenuhi batas waktu minimalnya. Cibir Bibi Sofi. Sekarang, berikan saja dokumenmu pada pengacara Danu. Segera, lalu kau urus perceraianmu. Warisan itu akan cair. Setelah itu, buang saja wanita itu. Kami akan memastikan kau mendapatkannya, asalkan kau bersih dari skandal memalukan ini. Pengacara Danu, si pria berjas, ikut menimpali dengan suara monoton. Tuan Bima, semakin cepat perceraian diurus, semakin cepat Anda bebas dari syarat wasiat aneh ayah Anda, dan dana dapat dicairkan. Jangan biarkan istri Anda menimbulkan masalah. Ingat, trust fund ini harus bersih. Aku mendengar semuanya. Kata-kata perceraian. Buang wanita itu. Dan pegawai rendahan berputar-putar di telingaku. Terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Aku hanyalah masalah yang harus disingkirkan. Air mataku hampir tumpah. Tetapi aku menahannya. Tidak. Aku tidak boleh menangis di depan mereka. Aku melihat Bima. Ekspresinya rumit. Dia tidak senang. Tapi dia juga tidak berani menentang Bibi Sofi. Aku butuh waktu. Bibi, kata Bima, suaranya lemah. Ayu, dia, wanita baik.
Aku tidak bisa menceraikannya secepat itu. Jangan cengeng. Cinta monyet tidak bisa membeli perusahaan. Kau harus memilih. Dia atau warisan triliunan. Desak Bibi Sophie, menunjuk ke arahnya. Bima terdiam. Dia memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk perlahan. Sebuah anggukan yang terasa seperti belati yang menusukku dari jarak jauh. Mereka bertiga kemudian berpisah. Bibi Sophie dan pengacara Danu masuk ke mobil mewah. Sementara Bima berjalan lesu menuju mobilnya sendiri. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus kembali. Sebelum Bima, aku memacu motor dengan cepat. Sesampainya di kontrakan, aku buru-buru menghapus jejak air mata, mengenakan senyum palsuku, dan duduk di sofa. 15 menit kemudian, Bima masuk. Dia terlihat sangat lelah, seperti baru kembali dari medan perang. Aku pulang, katanya lirih. Tidak menatapku. Selamat datang, kataku, dengan suara yang terlalu ceria. Aku berdiri di depannya, menatap matanya yang lelah. Kau sudah bertemu klienmu? Apakah urusan hidup dan mati itu sudah selesai? Bima hanya menatapku. Ekspresinya dipenuhi rasa bersalah yang kini tak bisa lagi disembunyikan. Dia berjalan ke sofa, merosot di sana, dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak perlu bertanya lagi. Aku sudah tahu, aku adalah korbannya. Dan sekarang, aku akan mengubah diriku menjadi pemain. Aku berdiri di depan Bima yang tertunduk, menghirup aroma pengkhianatan yang menyesakkan. Aku tidak perlu lagi berpura-pura. Kau sudah dengar Bibi Sophie. Bima, kau harus menceraikan pegawai rendahan ini, kataku. Mengulangi kata-kata nyonya besar itu dengan nada tajam. 2 tahun sudah cukup. Kau sudah menggunakan aku untuk memuluskan syarat konyol wasiat ayahmu. Bima mengangkat wajahnya. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena penderitaan yang nyata. Dia akhirnya menyerah pada topeng yang ia kenakan. Ayu, dengarkan aku. Suaranya serak. Aku tahu, aku jahat. Aku tahu, aku pengecut. Awalnya, rencana ini 100% tentang uang. Tentang perusahaan ayah. Aku dipaksa memenuhi syarat gila itu. Atau seluruh aset akan jatuh ke tangan Bibi Sophie dan orang-orangnya yang korup. Dia menarik napas panjang. Aku mencari wanita dari pemerintahan, golongan rendah, yang tulus dan tidak tertarik pada uangku. Dan aku menemukanmu. Kau sempurna. Kau bangga pada gajimu yang kecil. Kau tidak pernah bertanya tanya soal hartaku. Jadi, aku adalah checklist, tanyaku. Air mataku akhirnya menetes karena kepedihan yang menusuk. Tidak lagi. Bima memegang tanganku erat-erat. Saat kita menikah, itu hanya rencana. Tapi lama-lama, kebahagiaan yang kau berikan itu nyata. Ayu, aku melihat diriku sendiri saat bersamamu jauh dari dunia ayahku yang penuh perhitungan. Aku mencintaimu. Sekarang, aku tidak peduli dengan warisan itu. Jika harus kehilangan dirimu, omong kosong, bentakku, menarik tanganku. Jika kau mencintaiku, kenapa kau tidak membongkar wasiat itu sejak awal? Kenapa kau tidak memberitahuku dan menghadapi Bibi Sophie bersama-sama? Karena aku takut. Bima berdiri, frustrasi tergambar jelas di wajahnya. Ayah meninggal secara mendadak. Bibi Sophie dan pengacara Danu sudah menguasai perusahaan. Mereka yang merancang syarat wasiat itu agar warisan tetap mudah dialihkan ke yayasan mereka. Jika aku gagal, aku tidak punya kekuatan apa-apa tanpa warisan itu. Jika aku melawan sekarang, mereka akan menghancurkan aku dan mungkin juga menghancurkanmu. Kata-kata terakhirnya membuatku terdiam. Menghancurkanmu. Bibi Sophie sudah menyebutku masalah. Mereka ingin aku menceraikanmu. Sekarang, Bima melanjutkan. Air mata membasahi pipinya. Mereka memberiku waktu seminggu untuk memprosesnya. Mereka bilang, jika kita tetap menikah setelah batas waktu, mereka akan mencari celah hukum
dan menuduhmu melakukan penipuan pernikahan untuk mendapatkan warisan. Ancaman itu terasa nyata. Status PNS ku akan dipertaruhkan. Karier dan reputasiku yang kubangun dengan kejujuran akan hancur hanya karena permainan kotor ini. Aku memejamkan mata, memproses semua informasi. Aku melihat kelemahan Bima, tapi aku juga melihat ketakutan dan penyesalannya yang tulus. Dia mungkin memulai dengan niat buruk, tapi sekarang dia terperangkap. Aku punya ide, kataku pelan. Membuka mata, aku menyeka air mataku, mengganti kesedihan dengan ketegasan seorang pejabat yang sedang menyusun strategi. Aku tidak akan diceraikan. Aku tidak akan membiarkan Bibi Sofi menang. Bima menatapku bingung. Maksudmu? Aku sudah membaca syarat wasiat itu. Syaratnya adalah pernikahan selama minimal 2 tahun, tanpa ada gugatan perceraian. Tekanku menunjuk padanya. Jika kita bercerai sekarang, wasiat itu mungkin tetap cair. Tapi Bibi Sofi akan bebas menuduhku untuk membersihkan nama keluarganya. Dan kau akan tetap di bawah bayang-bayang mereka. Aku melangkah mendekatinya. Tatapanku lurus dan tajam. Kita akan pura-pura bertengkar. Kau akan berpura-pura setuju dengan Bibi Sofi untuk menceraikanku. Tapi di balik layar, kita akan bekerja sama. Jelasku, tujuan kita bukan hanya mempertahankan pernikahan. Tujuan kita adalah membongkar kecurangan dalam wasiat itu dan mengusir Bibi Sofi dari perusahaan ayahmu. Aku mungkin hanya PNS golongan rendah, Bima, tapi aku tahu bagaimana cara kerja dokumen, arsip, dan mencari kejanggalan hukum. Bima terkejut. Dia tidak menyangka aku akan melancarkan serangan balik. Ayu, itu terlalu berbahaya, bisiknya. Pernikahan ini sudah didirikan di atas bahaya. Bima, sekarang aku memutuskan permainannya. Kataku, kau sudah memanfaatkanku. Kini, saatnya aku memanfaatkan status PNS ku yang sangat diperlukan dalam wasiat itu untuk melindungimu. Dan lebih penting lagi, melindungi diriku sendiri. Aku ingin keadilan. Apakah kau bersamaku? Bima menatapku. Matanya kini berkilat penuh harapan. Dia mengangguk kuat. Air mata penyesalan bercampur dengan tekad baru. Aku bersamamu, Ayu. Sepenuhnya. Janjinya, aku tahu jalan ini akan penuh duri, tapi setidaknya kini aku tidak sendirian. Misi baruku dimulai. Membuktikan cinta sejati di tengah konspirasi warisan. Janji Bima yang kini menjadi rekanku dalam perang dingin ini. Aku tahu, pengakuan Bima adalah kemenangan kecil, tapi perang besar baru saja dimulai. Malam itu, kami menyusun strategi di kontrakan kami yang terasa seperti markas operasi rahasia. Aku tidak lagi melihat Bima sebagai suami yang memanfaatkanku, melainkan sebagai kunci untuk membongkar kejahatan warisan ini. Syarat terberat sudah terpenuhi. Kita sudah menikah 2 tahun. Sekarang, Bibi Sofi dan pengacara Danu akan bergerak cepat untuk menceraikan kita, agar warisan cair dan mereka bisa mengontrol Bima. Jelasku. Menyebar peta pikiran di atas meja. Aku merujuk pada dokumen wasiat yang kuintip di gudang. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka pasti punya salinan wasiat yang sudah dimanipulasi. Wasiat asli ayahku pasti tidak akan seaneh itu. Ayah sangat ingin aku mengurus perusahaannya. Tepat, seruku. Tujuan utama kita adalah mendapatkan salinan wasiat yang asli dan membuktikan bahwa Bibi Sofi dan pengacara Danu telah memanipulasi syarat pernikahanmu denganku. Jika kita bisa membuktikan pemalsuan, seluruh proses pencairan warisan akan dibatalkan. Dan merekalah yang akan diselidiki. Bima tampak ragu. Tapi, bagaimana caranya? Mereka menyembunyikan semua dokumen di kantor pusat yang dijaga ketat. Disitulah letak kekuatanku sebagai pegawai negeri. Senyumku licik. Aku mengambil buku catatan kecilku. Di dunia pemerintahan, semuanya didasari arsip dan administrasi. Untuk mendaftarkan trust fund,
sebesar itu. Pasti ada dokumen-dokumen legal yang melalui berbagai instansi, mungkin kantor notaris, kantor pajak, atau bahkan kementerian terkait. Mereka menggunakan notaris pribadi yang sangat terpercaya. Kata Bima, terpercaya atau terkooptasi. Kita akan mulai dari sana. Aku mengetuk buku catatanku. Besok, kau harus mulai berakting. Telepon Bibi Sofi dan setuju untuk menceraikanku. Buat mereka percaya bahwa kau sudah membuangku. Tapi setiap kali kau pergi menemui klien, kau harus mencari informasi tentang notaris, arsip pajak ayahmu, atau mencari karyawan lama yang mungkin tahu tentang wasiat asli. Dan kau? Tanya. Bima, aku akan kembali ke rutinitasku. Sebagai Ayu, pegawai negeri yang polos dan sibuk, jawabku. Aku akan menggunakan aksesku di jam istirahat atau sepulang kerja untuk membandingkan tanda tangan, mencari laporan pajak perusahaan, dan melihat data pendaftaran trust fund ini di instansi terkait. Mereka akan meremehkan aku, dan itulah keuntungan kita. Keesokan harinya, drama dimulai. Bima menelepon Bibi Sofi di depanku. Ya Bibi, aku akan mengurusnya. Aku sudah bicara dengannya. Dia setuju untuk berpisah, kata Bima. Suaranya dipenuhi nada pura-pura menyerah. Aku menatap Bima. Hati kecilku mencelos mendengar kata berpisah. Meskipun aku tahu itu hanya sandiwara. Bima membalas tatapanku dengan pandangan mata yang penuh permintaan maaf. Seolah berkata, percayalah padaku. Sejak saat itu, Bima mulai sering menghilang. Sementara aku, di kantor kecamatan, menjadi lebih teliti dari sebelumnya. Aku mulai mencocokkan data-data umum tentang perusahaan Wijaya Mega Trans dengan format dokumen administrasi negara yang kukenal. Di balik tumpukan berkas kependudukan dan surat-surat perizinan, aku menyimpan misi rahasiaku. Aku tahu, jika aku berhasil, aku tidak hanya akan menyelamatkan pernikahan kami. Aku akan membuktikan bahwa kejujuran dan kecerdasan seorang pegawai negeri kecil jauh lebih kuat daripada intrik kekuasaan konglomerat manapun. Bima sudah pergi menemui Bibi Sofi untuk mengurus perceraian. Sandiwara kami berjalan sesuai rencana. Sementara itu, aku akan kembali ke rutinitasku sebagai Ayu, pegawai negeri yang polos dan sibuk. Dengan satu perbedaan besar, mataku kini melihat setiap dokumen dengan kecurigaan. Aku berhasil mendapatkan data pendaftaran aset perusahaan Wijaya Mega Trans dari arsip publik di kantor wilayah. Walaupun hanya sepotong, aku menemukan keanehan. Ada selisih nilai aset yang terdaftar di tahun yang berbeda, dan tanda tangan notaris yang tertera di dokumen terbaru milik Bima tidak sama persis dengan tanda tangan notaris di dokumen 5 tahun lalu, padahal notarisnya sama. Ini adalah celah. Aku merasa begitu bersemangat. Sebuah kemenangan kecil yang kubanggakan. Aku mulai merancang strategi untuk mencari dokumen pembanding. Tiba-tiba, saat jam makan siang, suasana damai di kantor kecamatan kami hancur. Sebuah mobil sedan mewah hitam mengilap berhenti persis di depan kantor kami yang sederhana. 2 orang keluar, Bibi Sofi, nyonya besar itu, dengan setelan yang mencolok mata, dan di sampingnya pengacara Danu yang tampak dingin seperti biasanya. Mereka melangkah masuk. Semua staf dan pegawai negeri lainnya terdiam, menatap terkejut. Tidak pernah ada orang sekaya ini yang berkunjung, apalagi di jam makan siang. Bibi Sofi, dengan postur kaku dan tatapan merendahkan, menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan hingga matanya mendarat padaku yang sedang menyelesaikan laporan di meja. Jadi, ini dia, katanya. Suaranya lantang dan bergaung di ruangan kantor yang hening. Pegawai negeri yang dicari-cari itu. Aku berdiri, menelan rasa takutku, dan memasang wajah ramah profesional. Selamat siang, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku. Bibi Sofi tertawa kecil. Tawa yang menusuk dan penuh penghinaan. Bantu? Oh,
Kau sudah cukup membantu kami, Nona Ayu. Sekarang, aku datang untuk memastikan kau berhenti mencampuri urusan keluarga Wijaya. Saya tidak mencampuri urusan siapapun, Nyonya. Saya hanya bekerja. Jawabku tenang. Pengacara Danu maju selangkah. Istri Anda, Bima, terlalu lambat dalam memproses perceraian. Kami tahu dia masih ragu. Kami memberinya waktu seminggu untuk memintamu menandatangani berkas. Bibi Sofi mencondongkan tubuhnya ke arahku. Matanya memancarkan amarah yang tersembunyi. Dengar baik-baik, Ayu. Bima itu anakku darah daging Wijaya. Dia butuh warisan itu untuk perusahaan, bukan untuk hidup di kontrakan kumuh ini bersamamu. Kau hanyalah syarat hukum yang sudah kedaluarsa. Dia mengeluarkan sebuah kartu nama yang terbuat dari logam berkilauan dan meletakkannya dengan suara keras di mejaku. Kau bisa mendapatkan uang kompensasi yang cukup untuk hidup 10 tahun sebagai pegawai rendahan. Tanda tangani surat-surat cerai itu, atau kami akan pastikan kau tidak hanya kehilangan suamimu, tapi juga pekerjaan yang sangat kau banggakan ini. Reputasi adalah segalanya di dunia pemerintahan, kan? Seluruh staf menahan napas. Aku bisa merasakan tatapan kasihan dan keingintahuan dari teman-teman kerjaku. Aku tahu Bibi Sofi sengaja datang ke sini untuk mempermalukan dan mengintimidasi aku. Aku mengambil kartu nama logam itu. Dingin, berat. Aku menatap Bibi Sofi dengan ketenangan yang tidak kuduga bisa kumiliki. Aku menahan diri untuk tidak menangis. Aku pegawai negeri yang berintegritas. Aku tidak akan menyerah. Terima kasih atas kunjungannya, Nyonya Sofi dan Tuan Pengacara. Kataku dengan suara mantap tanpa gemetar. Saya akan mempelajari semua berkas yang diajukan oleh suami saya. Dan saya akan membuat keputusan berdasarkan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan tekanan atau intimidasi. Sekarang, maaf, saya harus kembali pada tugas negara. Aku tersenyum tipis. Senyum yang menunjukkan bahwa aku tidak takut. Bibi Sofi terkejut. Dia pasti menyangka aku akan menangis dan memohon. Kau berani sekali, desisnya. Saya hanya seorang istri yang mencari kejelasan, Nyonya. Dan saya tidak akan mengambil keputusan penting secara terburu-buru. Balasku. Bibi Sofi dan pengacara Danu pergi dengan geram, menyisakan kehebohan dan bisik-bisik di kantor. Aku kembali duduk, menatap kartu nama di tanganku. Ancaman Bibi Sofi bukan lagi sekadar ucapan kosong. Dia akan menyerang karierku. Aku tahu, aku harus bergerak lebih cepat, atau aku akan kehilangan segalanya. Kartu nama logam yang ditinggalkan Bibi Sofi terasa panas di telapak tanganku. Sebuah pengingat akan waktu yang sempit. Ancaman terhadap reputasi dan pekerjaanku adalah hal yang paling kutakuti. Bima, kita harus cari tahu siapa notaris yang membuat wasiat ayahmu 5 tahun lalu. Kataku malam itu, dan aku butuh sampel tanda tangan asli ayahmu di dokumen sah sebelum ia meninggal. Bukan yang sekarang beredar. Bima, yang saat ini harus menjaga jarak denganku dan berpura-pura sibuk mengurus perceraian di mata Bibi Sofi, tampak putus asa. Itu mustahil, Ayu. Semua arsip vital ada di tangan pengacara Danu. Tidak ada yang berani melawan mereka di perusahaan. Tidak di perusahaan, tapi di instansi pemerintahan. Tegasku, semua orang butuh pajak. Semua orang butuh legalitas. Tuan Harjo Wijaya pasti pernah mendaftarkan properti, mendirikan yayasan, atau mengurus legalitas pajak properti dalam beberapa tahun terakhir. Semua itu tercatat di kantor yang berbeda-beda. Inilah saatnya aku menggunakan jaringan kecil PNS-ku, yang selama ini hanya kuanggap sebagai teman kerja. Keesokan harinya, aku memulai misi rahasia. Aku tidak bisa meminta secara resmi, tapi aku bisa meminta bantuan pribadi. Pertama, aku mendatangi Mas Yanto, temanku di bagian arsip pajak kantor wilayah. Aku membawakan Mas Yanto bekal makan siang spesial sambal terasi buatan ibuku yang paling lezat. Mas Yanto, kataku sambil menyajikan bekal itu.
Aku sedang membantu sebuah penelitian hukum kecil. Bisakah aku melihat berkas-berkas pendaftaran yayasan milik almarhum Harjowijaya dari 5 tahun lalu? Hanya untuk membandingkan format legalitas. Mas Yanto, yang dikenal baik dan polos, tidak curiga. Ia sibuk mengunyah sambal. Wijaya? Wah, itu berkas elit. Tunggu sebentar yuk. Berkasnya tebal sekali. Tapi aku bisa carikan berkas pendaftaran yayasan sosial mereka sekitar tahun itu. 15 menit kemudian, Mas Yanto kembali dengan map coklat tebal. Mataku langsung tertuju pada halaman terakhir. Tanda tangan Tuan Harjowijaya. Aku mengambil fotonya secara dayam-dayam dengan ponselku. Membandingkannya dengan foto tanda tangan yang aku temukan di gudang Bima. Ada perbedaan halus. Tanda tangan di berkas yayasan ini tampak lebih mantap, lebih kuat. Sementara yang di berkas wasiat Bima sedikit goyah. Kecurigaanku menguat. Wasiat yang dipegang Bima mungkin adalah versi yang dimanipulasi. Namun, aku belum menang. Aku butuh bukti keras. Saat aku kembali ke kantor, Bima meneleponku dengan suara panik yang ia sembunyikan di balik nada normal. Ayu, Bibi Sofi menemukan kejanggalan di laporan keuangan internal ayah. Bisiknya, dia sedang mencari celah untuk menuduhku tidak kompeten mengurus warisan. Dia mendesak pengacara Dano untuk segera memproses gugatan cerai besok pagi. Aku merasakan kepalaku pusing. Waktu kami semakin sempit. Kau harus menahannya, Bima, desakku. Kau harus katakan, kau butuh waktu untuk merayu aku agar tanda tangan. Berikan alasan bahwa aku keras kepala. Aku sudah coba. Bibi bilang, jika aku tidak menyelesaikan ini, dia akan memanggil tim audit dan membekukan semua aset sampai pengadilan menentukan keputusan final. Suara Bima penuh ketakutan. Saat aku menutup telepon, aku tahu, aku harus mempertaruhkan segalanya. Aku melihat hasil foto dokumen tanda tangan Tuan Harjowijaya. Ini adalah kunci. Malam itu, saat Bima berpura-pura sibuk bertemu pengacara Danu di luar, aku duduk di meja dengan laptop. Aku membuat sebuah keputusan dramatis. Aku akan mengirimkan hasil perbandingan tanda tangan yang mencurigakan ini secara anonim ke Biro Penyelidikan Hukum Internal tempat beberapa temanku dari kampus dulu bekerja. Aku tidak akan menyebut nama Bima. Hanya akan bertanya, apakah ini indikasi kuat pemalsuan dokumen hukum? Jika tebakanku benar, ini akan memicu penyelidikan yang bisa menghentikan proses pencairan warisan Bibi Sofi. Tapi jika aku salah, aku bisa membahayakan Bima dan diriku sendiri. Aku menarik napas panjang. Aku adalah pegawai negeri. Tugasku adalah menjaga kebenaran administrasi. Ini adalah caraku berjuang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pena dan arsip. Aku menekan tombol kirim. Permainan ini baru saja berubah menjadi pertaruhan hidup dan mati. Aku telah melempar umpan ke sistem hukum. Berharap keahlianku sebagai pegawai negeri yang teliti bisa menyelamatkan kami dari kehancuran. Keesokan harinya, aku bekerja dengan perasaan tidak tenang. Setiap dering telepon di kantor membuatku terlonjak. Aku tahu, Bibi Sofi dan pengacara Danu pasti sedang mencari cara lain untuk menekanku. Benar saja, sore hari, aku menerima email balasan. Bukan dari Biro Penyelidikan Hukum Internal, melainkan dari alamat email pribadi mantan teman kuliahku yang bekerja di sana. Judul emailnya singkat dan serius. Segera hapus bukti. Aku buru-buru membukanya. Ayu, ini aku, Dian. Jangan pernah lagi mengirimkan dokumen sensitif seperti ini ke kantor. Dokumen yang kau kirim itu perbandingan tanda tangan Tuan Harjowijaya sangat mengarah pada pemalsuan dokumen vital. Tapi, pengacara Danu punya koneksi yang sangat kuat. Dia tahu kau yang mengirimkannya. Kantor kami sudah diinstruksikan untuk menghilangkan berkasmu. Kau dalam bahaya, Yu. Jika mereka tahu kau terlibat, mereka akan menghancurkan reputasimu dan menuduhmu menyalahgunakan wewenang PNS untuk kepentingan pribadi. Tubuhku lemas. Usahaku bukannya memicu penyelidikan,
malah membuat kami semakin terancam. Pengacara Danu bergerak lebih cepat dan lebih kejam dari yang kukira. Aku sudah terekspos. Aku segera menghapus email itu, merasa dingin menjalar di seluruh punggungku. Aku tidak hanya membahayakan diriku, aku membahayakan Bima. Saat aku pulang, Bima sudah menunggu. Wajahnya gelap. Bibi Sophie marah besar. "You," katanya. Suaranya pelan dan tegang. Pengacara Danu memberitahunya ada leak tentang dokumen ayahku. Mereka tahu itu dari seseorang di pemerintahan. Mereka mencurigai kita, dan mereka bergerak sangat cepat. Mereka sudah mengajukan gugatan perceraian sepihak atas namaku hari ini. Berkas gugatan itu akan segera sampai di tanganmu. Aku tahu, bisikku, menceritakan tentang email dari Dian. Aku telah membuat kesalahan fatal. Aku meremehkan kekuatan mereka. Bima memelukku. Pelukan yang terasa seperti perpisahan. "Cukup sayang. Sayang, kita harus mengakhiri ini. Aku tidak bisa melihatmu hancur hanya karena kekayaan ayahku. Aku akan biarkan Bibi Sophie menang. Aku akan menandatangani apapun yang mereka minta. Lalu kita pergi dari sini. Kita mulai hidup baru, tanpa warisan, tanpa mereka." Hati Bima sudah hancur, dan dia memilih menyerah. Dia sudah mencapai titik didih, tapi aku tidak bisa. Aku menatap matanya. Jika kita menyerah sekarang, mereka akan mengambil alih perusahaan, dan kau akan tetap dituduh sebagai anak yang gagal. Dan yang paling penting, mereka tetap akan menghancurkan namaku. Bima, mereka sudah melihatku sebagai musuh. Mereka tidak akan membiarkan PNS yang tahu rahasia mereka ini hidup tenang. Aku berjalan ke jendela, menatap malam yang pekat. Aku harus menemukan jalan. Tujuan kami awalnya adalah membuktikan cinta sejati dan membongkar kebohongan wasiat. Tapi sekarang tujuannya harus berubah. Tujuan baruku, aku harus menghentikan proses pencairan wasiat sepenuhnya, sehingga tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Dan kemudian membongkar manipulasi mereka di mata publik. Tapi bagaimana caranya? Gugatan cerai sepihak itu akan mempercepat proses pencairan warisan Bibi Sophie. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Ide yang gila, berisiko, dan bisa menghancurkan sisa-sisa reputasiku. Aku berbalik ke arah Bima. "Kau bilang, gugatan itu atas namamu kan? Berkasnya akan dikirim ke kita. Jika kita tidak menghadirinya, prosesnya akan berjalan tanpa kita." "Tepat," kata Bima. "Dan dalam beberapa minggu, kita resmi bercerai, dan mereka menang." Aku menggeleng. "Tidak, kita tidak akan menghadirinya. Tapi aku punya cara untuk mengulur waktu secara dramatis. Jika kita tidak bisa membuktikan pemalsuan secara hukum, kita harus menciptakan situasi moral yang membuat warisan ini tidak layak didapatkan siapapun." "Apa rencanamu, Ayu?" tanya Bima. Ketakutan melihat kilatan tekad di mataku. "Aku akan menggunakan satu satania yang tersisa yang mereka butuhkan dari pernikahan ini," kataku. Suaraku lirih, namun tegas. "Statusku. Aku akan membuat satu pengakuan publik yang akan menghentikan warisan itu. Pengakuan yang membuat Bibi Sophie tidak bisa berkutik. Bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, aku telah menetapkan pilihan terakhir paling sulit yang harus diambil. Pengakuan publik yang akan menghentikan warisan itu. Meskipun harus mengorbankan segalanya, aku akan membuat pengakuan." "Bima," kataku. Mataku menatap dingin. "Pengakuan yang akan membuat wasiat konyol ayahmu tidak berlaku di mata hukum dan moral." Bima menatapku dengan ngeri. "Pengakuan apa? Apa yang kau rencanakan, Ayu? Ingat isi surat wasiat itu? Warisan hanya bisa cair jika kau menikah dengan pegawai instansi pemerintahan, golongan 1 atau 2, dan tanpa ada gugatan perceraian." Jelasku, mereka sudah mengajukan gugatan sepihak. Tapi, jika aku bisa membuat status pernikahan kita di mata publik menjadi tidak jelas secara dramatis, pengacara Danu tidak bisa melanjutkan proses pencairan aset. Tidak jelas bagaimana. "Kita sudah menikah secara sah," seru Bima.
memegang bahuku. Aku akan bilang bahwa aku yang membatalkan pernikahan itu di detik terakhir, bisikku. Air mataku mulai menggenang. Bima terperangah. Apa maksudmu? Bahwa kau tidak pernah menjadi istri sahku? Itu adalah kebohongan yang sangat besar, Ayu. Itu melanggar hukum. Dan reputasimu akan hancur total. Itu adalah satu-satunya cara untuk membungkam Bibi Sofi dan menghentikan pengajuan gugatan sepihak mereka. Tegasku, jika aku secara publik menyatakan bahwa statusku sebagai PNS golongan rendah itu tidak pernah benar-benar terikat karena adanya kebohongan status Bima, wasiat itu akan dianggap gagal dipenuhi. Aku tahu risikonya. Aku akan dituduh berbohong pada dokumen pernikahan, bahkan mungkin dituduh berkonspirasi sejak awal. Aku akan kehilangan pekerjaanku, kehormatanku, segalanya. Kita akan membuat pengakuan dramatis ke media. Lanjutku. Suaraku bergetar. Besok, aku akan menemui beberapa wartawan kriminal yang dulu pernah aku bantu urusan administrasi mereka. Aku akan mengatakan bahwa aku, Ayu, telah ditipu. Aku tidak pernah tahu Bima adalah anak konglomerat. Aku membatalkan pernikahan ini secara dayam-dayam beberapa bulan lalu karena mengetahui kebohongan besarnya. Dan sekarang, aku diseret ke pengadilan untuk gugatan palsu. Bima memegang kepalanya. Itu akan menghancurkan kita berdua, Ayu. Mereka akan mencari buktinya. Dan kita akan terbukti berbohong di depan umum. Tapi itu akan mengulur waktu. Balasku. Menggenggam tangannya erat. Pengadilan tidak akan melanjutkan gugatan cerai sepihak itu jika status pernikahan kita di mata publik dan media menjadi sangat abu-abu dan penuh skandal. Warisan akan dibekukan, dan Bibi Sofi akan dipaksa mundur karena skandal publik. Kita bisa menggunakan waktu itu untuk mencari bukti pemalsuan yang tak terbantahkan. Tanpa tekanan pencairan warisan. Bima menatapku. Matanya kini dipenuhi kekaguman, bercampur keputusasaan. Dia mengerti bahwa aku tidak bertarung demi uang, tapi demi keadilan dan martabat. Tapi kau akan kehilangan pekerjaanmu, Ayu. Suaranya penuh kesakitan. Aku rela, kataku. Air mata mengalir. Aku kehilangan pekerjaan jauh lebih baik daripada melihat kejujuranku diinjak-injak oleh Bibi Sofi. Pekerjaanku adalah kehormatanku, Bima. Dan aku akan mempertaruhkan kehormatan itu untuk membongkar kejahatan ini. Ini adalah pengorbanan terbesarku demi keadilan. Bima menarikku ke dalam pelukan yang sangat erat. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan ini sendiri. Kita lakukan bersama. Aku akan berdiri di sampingmu saat kau membuat pengakuan itu. Keesokan paginya, Bima dan aku bertemu dengan seorang wartawan kriminal yang cukup berani. Aku duduk tegap, meskipun kakiku gemetar. Di depanku, kamera mulai merekam. Saya, Ayu, seorang pegawai negeri sipil golongan rendah, hari ini menyatakan bahwa saya adalah korban penipuan pernikahan yang rumit. Saya tidak akan mengakui gugatan cerai yang diajukan oleh Tuan Bima Wijaya, karena beberapa bulan lalu saya sudah membatalkan ikatan pernikahan ini secara moral dan spiritual, jauh sebelum wasiat ayahnya cair. Dan saya akan mengungkapkan siapa sebenarnya dalang di balik semua manipulasi ini. Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, aku tahu karierku di pemerintahan telah berakhir. Tapi aku juga tahu, aku baru saja meletakkan batu sandungan besar di jalan Bibi Sofi. Keesokan harinya, kantorku diguncang badai. Semua orang menatapku, bukan lagi dengan rasa kasihan, tapi dengan kecurigaan dan penghakiman. Surat kabar lokal memuat pengakuanku di halaman depan. PNS rendahan mengaku jadi korban penipuan nikah, konglomerat, wasiat triliunan, terancam batal. Kepala bagianku memanggilku. Wajahnya keras, penuh kekecewaan. Ayu, ini tidak bisa diterima, katanya, menunjuk tumpukan surat dari atasan. Kau menciptakan skandal
yang mencoreng nama instansi. Jika pengakuanmu ini terbukti palsu demi menghindari perceraian, kau bisa dituntut pidana. Kau diskors mulai hari ini. Kembalikan semua aset kantor. Kami akan menunggu hasil penyelidikan tim hukum. Saat aku menyerahkan kartu pengenal PNS, air mataku tumpah. Ini adalah lambang kehormatanku yang kuraih dengan susah payah. Kini, aku telah kehilangan segalanya, suamiku secara sandiwara dan pekerjaanku secara nyata. Aku keluar dari kantor dengan langkah gontai. Saat itulah ponselku berdering. Nomor Bibi Sofi. Aku mengangkatnya, bersiap menerima caci maki. Ayu, suara Bibi Sofi bergetar. Kali ini bukan karena amarah angkuh, tapi karena panik. Apa yang kau lakukan? Kau gila. Kau merusak nama baik keluarga kami di mata publik. Semua pencairan aset dibekukan. Pengadilan menunda sidang gugatan. Kami diselidiki atas tuduhan penipuan pernikahan. Saya hanya mencari keadilan, Nyonya. Jawabku. Suaraku dingin dan mantap. Saya bukan alat. Saya wanita yang berhak atas kebenaran. Bibi Sofi hendak melontarkan ancaman lain. Tapi tiba-tiba terdengar suara Bima dari seberang telepon. Cukup, Bibi, teriak Bima. Suaranya lantang dan tegas, suara yang belum pernah ku dengar darinya. Berhentilah mengganggunya. Aku terkejut. Bima, yang selama ini pengecut dan terintimidasi, kini berani berteriak pada bibinya. Bima, apa-apaan kau? Setelah semua yang kami lakukan untukmu, kau malah membelanya? Desis Bibi Sofi. Ya, aku membelanya. Kalian sudah keterlaluan, Bima melanjutkan. Setiap kata penuh penyesalan dan ketulusan. Kalian menggunakan kematian ayahku untuk memanipulasi wasiat. Kalian memaksa aku menikahi Ayu. Dan sekarang, kalian ingin menghancurkannya setelah menggunakannya. Aku lebih memilih tidak mendapat warisan sepeser pun daripada harus melihat istriku menderita. Bima merebut ponsel dari Bibi Sofi. Ayu, di mana kau? Aku datang sekarang. Aku mencintaimu. Aku sudah mengatakan pada mereka semua bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Warisan ini tidak penting lagi. Aku akan melindungi kehormatanmu. Bima mengakhiri telepon. Aku bersandar di dinding, air mataku kembali mengalir. Tapi kali ini bercampur lega dan haru. Pengorbanan kehormatanku telah memicu kebangkitan yang selama ini kuharapkan. Bima memilih aku di atas harta triliunan. Meskipun aku kehilangan pekerjaan dan reputasiku hancur, aku telah mendapatkan kembali suamiku yang sesungguhnya. Sandiwara perceraian kami telah membuahkan cinta sejati. Namun, perjuangan belum berakhir. Aku tahu, Bibi Sofi tidak akan tinggal diam. Dia akan membalas dengan menghancurkan Bima dan membongkar kebohongan kami. Bima, setelah keberaniannya melawan Bibi Sofi, kini benar-benar menjadi timku. Kami memanfaatkan penundaan sidang warisan dan gugatan cerai akibat skandal publik untuk mengejar tujuan awal, membuktikan pemalsuan wasiat. Kita butuh saksi, kata Bima. Malam itu, notaris yang mengurus wasiat ayahku, Tuan Hadi. Dia pasti tahu wasiat mana yang asli dan mana yang dimanipulasi oleh pengacara Danu. Tuan Hadi adalah satu-satunya orang di luar lingkaran kami yang tahu kebenaran wasiat itu. Melalui koneksi Bima yang tersisa di perusahaan ayahnya, kami berhasil mendapatkan alamat Tuan Hadi yang kabarnya telah lama pensiun dan hidup tenang di luar kota. Kami menempuh perjalanan jauh. Sepanjang jalan, kami saling menguatkan. Ini adalah harapan terakhir kami untuk membersihkan nama kami dan mengungkap kejahatan Bibi Sofi. Akhirnya, kami tiba di rumah sederhana Tuan Hadi. Dia tampak terkejut melihat Bima. Tuan Hadi, saya Bima, putra almarhum Harjo Wijaya, kata Bima dengan sopan. Kami tahu, Anda adalah notaris yang mengurus wasiat ayah saya. Kami memohon,
Tolong katakan yang sebenarnya. Apakah wasiat yang sekarang beredar itu adalah wasiat asli? Apakah syarat pernikahan itu dibuat oleh ayah saya atau dimanipulasi oleh bibi saya? Sophie, Tuan Hadi, pria tua yang bijaksana, memandang kami dengan tatapan penuh rasa kasihan. Dia menghela napas berat, seolah memikul beban yang sangat besar. Nak Bima, Nak Ayu, suaranya terdengar tercekat. Saya memang menyusun wasiat Tuan Harjo. Wasiat asli itu sederhana. Beliau ingin warisan jatuh pada Bima, tanpa syarat pernikahan yang konyol itu. Wasiat yang sekarang beredar itu sudah diubah, dimanipulasi di bagian syarat penerima oleh pengacara Danu. Jantungku berdebar kencang. Kami berhasil. Kami punya saksi. Tolong, Tuan Hadi. Maukan Anda bersaksi di pengadilan? Kesaksian Anda bisa menyelamatkan perusahaan ayah Bima dan membersihkan nama saya, pintaku. Tuan Hadi menggeleng pelan. Wajahnya tampak pasi. Saya tidak bisa, Nak Ayu. Saya sungguh minta maaf. Setelah Tuan Harjo meninggal, pengacara Danu datang menemui saya. Dia menunjukkan bakti-bakti kelemahan keluarga saya. Dia mengancam akan menghancurkan karier anak saya dan memenjarakan menantu saya atas tuduhan yang direkayasa. Tuan Hadi menunduk, malu. Dia membungkam saya dengan ancaman yang sangat menakutkan. Saya hanya seorang kakek yang ingin melindungi anak cucu saya. Saya tidak berani melawan kekuatan mereka. Saya sudah menandatangani surat pernyataan bahwa saya tidak mengetahui adanya dua wasiat. Pengakuan Tuan Hadi terasa seperti hantaman yang menghancurkan semua usahaku. Bukti yang kucuri dari arsip, pengorbanan reputasiku di media, keberanian Bima melawan bibinya semua menjadi sia-sia. Kami tidak punya saksi, kami tidak punya bukti hukum yang sah. Bima menggenggam tanganku. Wajahnya juga menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Maafkan saya, Nak Bima. Semoga kalian menemukan jalan lain, kata Tuan Hadi. Matanya berkaca-kaca. Kami meninggalkan rumah itu dengan perasaan kalah total. Di mobil, keheningan terasa menusuk. Kita gagal. Bisik Bima. Tanpa saksi, pengacara Danu akan dengan mudah membantah semua yang kita katakan di media. Bahkan dengan pengakuanmu, mereka akan membalikkan fakta dan menuntutmu balik karena mencemarkan nama baik. Aku menyandarkan kepala di bahu Bima. Benar, kami sudah terperangkap. Bibi Sophie kini akan bergerak cepat menggunakan gugatan cerai sepihak itu untuk memojokkan kami. Aku hanya menyisakan satu pilihan. Terakhir, aku harus menyelamatkan Bima. Bahkan, jika itu berarti aku harus pergi selamanya. Kekalahan di hadapan Tuan Hadi telah menghancurkan harapan kami. Bibi Sophie dan pengacara Danu kini memiliki keunggulan total. Mereka bisa dengan mudah membuktikan bahwa pengakuan publikku adalah kebohongan. Dan Bima akan dijerat sebagai konspirator, kehilangan warisan, dan menghadapi tuntutan hukum. Malam itu, Bima tertidur karena kelelahan, memelukku erat di kontrakan kami. Aku menatap wajahnya yang damai. Aku tahu, aku harus melakukan ini saat dia tertidur. Aku bangun perlahan, menyelinap ke meja, dan mulai menulis. Surat perpisahan, aku harus membuat Bibi Sophie percaya bahwa aku telah menyerah total. Sehingga mereka memfokuskan semua energi mereka untuk mendapatkan warisan. Bukan untuk menghancurkan Bima dan reputasiku. Aku menulis dengan tangan gemetar, tapi tekadku keras. Untuk Bima, suamiku yang kucintai, dan untuk Bibi Sophie, serta Tuan pengacara Danu, saya, Ayu, menyatakan bahwa saya menarik semua pernyataan saya di media. Pengakuan bahwa saya membatalkan pernikahan itu adalah kebohongan yang saya buat demi menekan Tuan Bima agar memilih saya, bukan warisan. Saya mengakui bahwa status saya sebagai PNS hanyalah syarat legal yang konyol. Karena saya tidak ingin melihat suami saya menderita lagi
Karena keegoisan saya memutuskan untuk pergi jauh dari hidup Tuan Bima. Saya akan segera mengajukan gugatan cerai secara resmi. Hari ini juga, gugatan ini saya ajukan demi membebaskan Bima Wijaya dari ikatan pernikahan yang selama ini menjadi penghalang. Saya berharap dengan perceraian ini, semua syarat wasiat ayahnya akan terpenuhi, dan ia bisa segera mendapatkan haknya tanpa campur tangan dan skandal. Saya melepaskan semua tuntutan hukum, semua hak gonogini, dan semua kompensasi. Saya hanya meminta satu hal. Tolong, biarkan Tuan Bima menjalani hidupnya dengan tenang. Jangan lagi gunakan warisan ini untuk menyakitinya. Saya sudah lelah. Saya kembali pada hidup sederhana saya. Salam perpisahan, Ayu. Aku tahu, dengan mengajukan gugatan cerai secara resmi, aku menyingkirkan satu-satunya kekuatan legal yang kumiliki, sekaligus memuluskan jalan Bima untuk mendapatkan warisan. Aku menyerahkan piala itu pada Bima dan Bibi Sofi. Aku meninggalkan surat itu di meja, bersama dengan cincin pernikahan perak polos kami. Aku mencium kening Bima untuk terakhir kalinya, mencatat dalam hatiku rasa sakit perpisahan ini saat matahari belum terbit. Aku membawa ransel kecilku dan melangkah keluar dari kontrakan, meninggalkan Bima. Beberapa jam kemudian, ponsel Bima berdering keras di meja. Dia terbangun, panik mencari aku. Matanya terpaku pada surat dan cincin di meja. Bibi Sofi, Bima, kami baru saja menerima salinan gugatan cerai dari istrimu. Dia yang mengajukan. Ini berarti semua syarat warisan terpenuhi. Kau harus datang sekarang ke kantor pengacara Danu. Kita akan mencairkan dananya. Bima menggenggam ponselnya. Ia menatap surat yang berisi pengakuan penuh pengorbanan dari Ayu. Air matanya mengalir deras. Dia mengerti. Ayu mengorbankan kehormatannya dan cinta kami. Hanya agar dia bebas, Bima dihadapkan pada pilihan terberat dalam hidupnya. Mengambil warisan yang sudah dikorbankan Ayu, atau memilih Ayu dan kehilangan segalanya. Bima menatap surat itu, lalu berlari keluar rumah. Dia tidak pergi ke kantor pengacara Danu. Dia pergi ke kantor pengadilan tempat Ayu bekerja, meskipun tahu Ayu sudah diskors, berharap menemukan jejakku. Dia tahu, jika dia menerima warisan itu, dia akan kehilangan Ayu selamanya. Bima menatap surat itu, lalu berlari keluar rumah. Dia tidak pergi ke kantor pengacara Danu. Dia tahu, jika dia mengambil langkah untuk mencairkan warisan, pengorbanan Ayu akan sia-sia, dan dia akan kehilangan wanita yang kini ia cintai lebih dari segalanya. Bima tidak pergi ke kantor pengacara Danu. Dia pergi ke kantor pengadilan tempat Ayu bekerja, berharap menemukan jejakku. Saat tiba, kantor kecamatan masih ramai dengan bisik-bisik soal skandal yang kubuat. Bima bertemu dengan kepala bagianku, yang terlihat marah dan lelah. "Di mana istri saya, Pak?" tanya Bima panik. "Ayu, dia sudah diskors, Tuan Bima," jawab kepala bagian itu dingin. "Dan kami baru saja menerima salinan gugatan cerai darinya. Dia pergi pagi-pagi sekali. Dia bilang dia kembali ke kampung halamannya." Bima merasakan sakit yang menusuk. Kampung halaman. Ia tidak tahu di mana kampung halamanku, karena kami selalu tinggal di kota ini. Itu adalah kebohongan lain yang kusampaikan untuk memastikan kepergianku tidak terlacak. Tiba-tiba, ponsel Bima berdering lagi. "Bibi Sofi." "Bima, kau di mana?" "Pengacara Danu sudah siap, tinggal kau tanda tangan dan warisan cair. Cepat, ke sini," seru Bibi Sofi. Bima menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Dia tidak menjawab Bibi Sofi, melainkan menelepon pengacara Danu secara langsung. "Tuan Danu." Suara Bima terdengar tegar dan sangat jelas. "Tolong dengarkan saya baik-baik. Saya menolak untuk mencairkan wasiat itu." Keheningan total di seberang telepon. "Apa, Tuan Bima?
Anda gila, istri Anda sudah mengajukan gugatan cerai. Syarat sudah terpenuhi. Balas pengacara Danu, suaranya naik. Wasiat itu didirikan di atas kebohongan dan manipulasi kalian. Kalian menyakiti istri saya, dan kalian telah merusak kehormatannya. Saya lebih memilih menolak warisan itu sekarang, detik ini juga, daripada mengambil keuntungan dari pengorbanannya. Tegas Bima, ini adalah tindakan bodoh yang akan Anda sesali, Tuan Bima. Bibi Sophie akan membunuh Anda, ancam pengacara Danu. Silakan, Tuan Danu. Sekarang saya akan membuat pernyataan publik. Saya, Bima Wijaya, menolak warisan ayah saya. Saya akan menggunakan seluruh dana yang tersisa di rekening saya untuk menggugat balik Bibi Sophie dan Anda atas pemalsuan wasiat dan pencemaran nama baik istri saya. Permainan sudah berakhir. Bima menutup telepon dan menghubungi wartawan yang kutemui kemarin. Dia membuat pernyataan publik kedua yang menggemparkan. Pewaris Wijaya menolak warisan triliunan rupiah demi istri yang dikorbankan. Selesai dengan urusan warisan, Bima kini fokus pada misi pencarian Ayu. Bima tahu, di antara semua temanku di kantor kecamatan, hanya ada satu orang yang sangat kupercayai. Mas Yanto, si pegawai arsip yang kutraktir sambal terasi. Bima mendatangi Mas Yanto dengan wajah memohon. Mas Yanto, aku butuh bantuanmu. Tolong beritahu aku di mana Ayu sekarang. Dia pergi, dan aku harus menemukannya. Mas Yanto, yang melihat ketulusan di mata Bima, merasa iba. Tuan Bima, Ayu berpesan agar saya tidak memberitahu siapapun. Tapi, saya akan tunjukkan ini. Mas Yanto membuka laci arsip. Ia menunjukkan selembar data lama. Ayu pernah meminta saya mencari data kependudukan lama miliknya. Ini data orang tuanya. 3 hari lalu, dia memfotokopi data ini. Dia bilang ingin mengunjungi makam kakeknya. Di sana tertulis alamat sebuah desa yang sangat terpencil di pelosok Jawa Tengah. Bima menatap alamat itu. Perjalanan yang sangat jauh, tapi itu satu-satunya petunjuk. Bima memeluk Mas Yanto, mengucapkan terima kasih tak terhingga. Dia segera kembali ke kontrakan, mengambil mobil tuanya yang jarang dipakai, dan mengemudi. Dia harus menemukan Ayu. Dia harus membuktikan bahwa statusnya sebagai PNS golongan rendah tidak akan pernah menjadi syarat untuk cinta mereka. Dia harus membuktikan bahwa dialah yang memilih Ayu, bukan warisan. Bima mengemudi tanpa henti, melewati jalan tol, dan kemudian masuk ke jalan-jalan desa yang terjal dan asing. Pikirannya hanya dipenuhi wajah Ayu. Dia menyesali setiap detik kebohongan yang pernah ia ucapkan. Setelah hampir 24 jam perjalanan, Bima tiba di desa yang ditunjukkan Mas Yanto. Sebuah desa kecil, sunyi, dikelilingi sawah yang membentang luas. Ia menemukan rumah sederhana, khas pedesaan, yang ternyata adalah rumah masa kecilku. Aku sedang duduk di teras, memandang sawah, mencoba menenangkan hati yang hancur karena perpisahan yang kupilih sendiri. Tiba-tiba, aku melihat sebuah mobil tua yang tak asing berhenti di depan rumah. Bima, aku berdiri, jantungku berdegup kencang. Bagaimana dia bisa menemukanku? Aku telah meninggalkan semua jejak. Bima keluar dari mobil. Wajahnya lelah, tapi matanya memancarkan tekad yang membara. Dia berlari ke arahku. Ayu, panggilnya. Suaranya parau karena kelelahan dan emosi. Bima, kenapa kau di sini? Kau seharusnya di sana, mengurus warisanmu, kataku. Mencoba menjaga jarak. Air mata mulai menggenang. Bima tidak menjawab. Dia langsung memelukku erat-erat. Pelukan yang bukan lagi pelukan sandiwara, tapi pelukan seorang suami yang baru menyadari betapa berharganya istrinya. Aku menolaknya, Yu, bisiknya, menenggelamkan wajahnya di bahuku. Aku menolak warisan itu. Aku menolak segalanya. Aku menelepon pengacara Danu dan Bibi Sophie.
Dan aku mengatakan, aku tidak akan pernah mengambil sepeser pun dari harta itu jika aku harus kehilangan kamu. Aku terkejut. Aku mendorongnya sedikit agar bisa melihat matanya. Apa? Kau tidak bohong, warisan triliunan itu. Kau tinggalkan? Bima mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku menolaknya di depan umum, Yu. Aku membuat pernyataan resmi. Aku bilang, harta itu didirikan di atas kebohongan, dan aku menolak terlibat. Aku sudah menggunakan sisa uangku untuk menyewa pengacara lain, bukan untuk merebut warisan, tapi untuk membersihkan namamu dan membongkar kejahatan Bibi Sofi. Air mataku tumpah. Semua pengorbananku ternyata tidak sia-sia. Bima telah melewati ujian terberatnya, dan dia memilihku. Kenapa? Bima, kenapa kau melakukan ini? Tanyaku. Suaraku bergetar hebat. Bima menggenggam tanganku, membalikkan telapak tanganku yang kasar, karena pekerjaan sederhana. Karena kau mengajarkanku arti kejujuran. Kau mengajarkanku bahwa kehormatanmu sebagai pegawai negeri kecil yang kau bangun dari nol jauh lebih berharga daripada semua uang ayahku. Saat aku melihat kau rela kehilangan pekerjaanmu demi menyelamatkanku, aku sadar. Aku bukan pengecut yang mau hidup kaya raya di atas kehancuran hatimu. Aku mencintaimu, Ayu. Aku mencintaimu apa adanya. Aku ingin kita kembali, bukan karena syarat wasiat bodoh itu, tapi karena cinta sejati. Aku tidak bisa menahan perasaanku lagi. Aku memeluknya balik. Menangis lega, sandiwara kami telah berakhir. Pengorbananku telah membawa kami pada kebenaran yang sesungguhnya. Aku juga mencintaimu, Bima. Bisik, tapi sekarang kita harus hadapi kenyataan. Bibi Sofi pasti akan menyerangmu balik karena kau menolaknya. Aku siap, kata Bima, memegang tanganku erat. Kita hadapi bersama. Aku akan membuktikan bahwa Ayu, pegawai negeri yang terdiskors ini, adalah wanita paling jujur dan paling berharga di hidupku. Warisan itu bisa hancur, tapi cinta kita tidak akan 2 minggu berlalu. Bima menggunakan sisa uangnya bukan untuk kemewahan, tetapi untuk biaya pengacara terbaik yang ia temukan. Fokus kami bukan lagi merebut warisan, melainkan melawan balik tuntutan Bibi Sofi dan membersihkan namaku dari tuduhan penipuan. Pengakuan Bima di media massa bahwa ia menolak warisan triliunan demi istrinya telah menjadi berita nasional. Bibi Sofi dan pengacara Danu yang kini panik mencoba membalikkan narasi. Tetapi sentimen publik sudah berpihak pada kisah cinta pengorbanan kami. Dalam sidang pencabutan gugatan perceraian yang kumasukkan, Bima hadir di depan hakim. Bukan pengacara Danu yang berbicara, melainkan pengacara baru Bima yang menjelaskan semuanya. Yang mulia hakim, kata pengacara Bima tegas, Tuan Bima Wijaya telah menolak warisan yang disyaratkan oleh pernikahan ini. Ia mengakui awalnya menikah karena syarat, tetapi ia telah jatuh cinta sejati. Dan yang paling penting, Nyonya Ayu mengajukan gugatan cerai untuk membebaskan suaminya. Sebuah tindakan pengorbanan yang justru membuktikan tidak adanya niat buruk atau penipuan pernikahan dari pihak Ayu. Akhirnya, hakim memutuskan gugatan perceraianku dicabut. Status pernikahan kami tetap sah, bukan karena wasiat, tetapi karena cinta sejati yang terbukti di tengah tekanan. Di luar pengadilan, Bibi Sofi berdiri dengan wajah merah padam, dikelilingi wartawan. Ini tidak adil. Dia bohong. Dia PNS rendahan yang haus harta, teriaknya. Bima menarikku ke sisinya, menatap Bibi Sofi dengan tatapan yang penuh kekuatan. Tidak, Bibi. Ayu bukan haus harta. Dia haus keadilan. Justru kalian yang serakah. Aku sudah membuktikan. Aku menolak seluruh aset itu. Aku tidak butuh uang ayah. Aku hanya butuh Ayu. Sejak saat itu, Bibi Sofi dan pengacara Danu berada di bawah penyelidikan atas manipulasi wasiat.
Mereka telah kalah, bukan di pengadilan, melainkan di mata publik dan moral. Malam harinya, di kontrakan kecil kami merayakan kemenangan sederhana. Bima tidak lagi memakai pakaian mahal. Dia mengenakan kaos polos yang sama seperti dulu. Aku akan kembali mencari pekerjaan, kataku. Mungkin bukan PNS lagi, tapi aku akan mencari pekerjaan lain yang halal. Bima meraih tanganku. Ia memakaikan kembali cincin perak polos kami. Tidak, sayang, aku sudah menjual saham minoritas yang ayahku berikan padaku. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk kita memulai yayasan sosial kecil, sesuai dengan wasiat asli ayahku yang ingin dia salurkan. Dia menatapku dengan mata penuh harapan. Aku ingin kau yang mengelolanya. Ayu, kau dengan integritas dan keahlian administrasi pegawai negerimu yang akan memastikan dana itu benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Kau tidak perlu lagi menjadi PNS, tapi kau tetap bisa melayani masyarakat. Air mataku menetes haru. Aku tidak mendapatkan kekayaan, tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan penuh dari suamiku, dan kesempatan untuk kembali pada profesi yang kucintai, melayani masyarakat. Namun dengan kebebasan yang lebih besar, kami berpelukan, berjanji untuk membangun hidup baru yang sederhana, jauh dari intrik kekayaan. Kebahagiaan kami adalah bukti bahwa cinta, sejati dan kejujuran tidak memerlukan status sosial atau warisan triliunan. Beberapa bulan kemudian, aku tidak lagi mengenakan seragam kaki yang rapi. Sebagai gantinya, aku memakai pakaian kasual namun profesional, duduk di meja kayu sederhana yang kini menjadi kantor Yayasan Kemanusiaan Harapan Ayu dan Bima. Kantor yayasan ini hanya menempati lantai dasar kontrakan kami kontrakan yang sama. Tempat Bima menyembunyikan kotak dokumen warisan itu. Ironis bukan? Aku, dengan keahlian administrasiku sebagai mantan pegawai negeri, mengurus semua legalitas, laporan keuangan, dan alokasi dana yayasan. Aku bekerja dengan teliti dan jujur, memastikan setiap rupiah dari penjualan saham minoritas Bima digunakan dengan tepat sasaran. Sesuai amanah Tuan Harjo Wijaya, Bima di sisi lain lebih sering berada di lapangan, bertemu dengan masyarakat yang membutuhkan. Dia menemukan tujuan baru, jauh lebih mulia daripada sekadar mengumpulkan harta. Pagi itu, saat Bima sedang keluar, aku melihat sebuah berita di ponselku. Bibi Sofi dan pengacara Danu didakwa atas dugaan pemalsuan dokumen dan manipulasi wasiat. Aku tidak lagi merasakan dendam, hanya perasaan lega. Keadilan, meskipun datang perlahan, akhirnya menemukan jalannya. Tanpa kami harus mengambil kekayaan itu, aku menyentuh cincin perak di jariku. Aku merenungkan perjalanan yang telah kami lalui. Aku teringat pada hari ketika aku masih seorang PNS golongan rendah yang bangga, dan bagaimana status itu yang, bagi orang lain, terlihat biasa justru menjadi kunci dalam permainan yang menghancurkan. Statusku yang sederhana itu membuat Bibi Sofi meremehkanku dan Bima menggunakanku. Namun, integritasku sebagai PNS lah yang memberiku kekuatan untuk mencari kebenaran, menanggung kehancuran reputasi, dan akhirnya memenangkan suamiku kembali. Aku menutup laptop dan berjalan ke gudang di lantai 2. Pintu yang dulu selalu terkunci, kini terbuka lebar. Gudang itu sudah bersih. Kami menggunakannya untuk menyimpan bantuan logistik yayasan. Aku menemukan bekas tempat kotak dokumen itu diletakkan. Aku tersenyum tipis. Wasiat itu sudah tidak berarti lagi. Kami mungkin tidak kaya raya, tapi kami hidup dalam kekayaan yang sesungguhnya. Kejujuran yang utuh dan cinta yang teruji. Perbedaan pekerjaan dan status sosial yang dulu menjadi sumber konflik, kini menjadi kekuatan kami. Bima dengan hati besarnya, dan aku dengan ketelitian serta integritasku. Aku adalah Ayu. Aku telah kehilangan pekerjaan lamaku, namun aku telah menemukan pekerjaan sejatiku.
bersama pria yang mencintaiku apa adanya. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menunggu Bima pulang. Aku teringat lagi pada masa-masa awal pernikahan kami. Aku, pegawai negeri sipil golongan rendah, yang bangga dengan gaji pas-pasan. Bima, yang diam-diam adalah pewaris sebuah konglomerat besar. Perbedaan itu terasa seperti jurang yang menganga. Dulu, aku selalu merasa kecil di samping Bima. Sepatunya lebih mahal dari gajiku sebulan. Laptopnya, mobilnya semuanya menjeritkan kekayaan yang ia coba sembunyikan. Aku berpikir, apakah mungkin cinta bisa tumbuh di antara perbedaan yang begitu jauh? Terutama jika cinta itu dimulai dari kebohongan. Kini, semua aset itu sudah hilang. Ditolak oleh Bima demi membersihkan namanya dan namaku. Bima tak lagi memiliki perusahaan, tak lagi memiliki mobil mewah, dan bahkan tak lagi memiliki akses ke kekayaan ayahnya. Tapi, anehnya, aku merasa kami jauh lebih kaya. Aku merenung, perbedaan status sosial itu bukanlah masalah utama. Masalah utamanya adalah ketidakjujuran yang muncul karena perbedaan itu. Bima takut jujur, dan aku takut mengakui keraguan. Saat kami berjuang melawan Bibi Sofi, perbedaan itu justru menjadi kekuatan kami. Bima, dengan pengetahuannya tentang dunia korporasi dan hukum, dan aku, dengan integritasku yang tak ternilai dan keahlianku dalam administrasi arsip, aku membawakan kejujuran dan ketelitian dari dunia PNS yang sederhana, yang ternyata sangat dibutuhkan untuk melawan intrik dunia konglomerat yang penuh tipu daya. Kami tidak pernah mencoba menghilangkan perbedaan itu. Kami menjadikannya jembatan. Saat Bima akhirnya memilih menolak kekayaan triliunan itu, dia bukan hanya membuktikan cintanya padaku. Dia membuktikan bahwa nilai-nilai sejati ayahnya yang ingin menggunakan kekayaan untuk kebaikan, ternyata lebih penting daripada uang itu sendiri. Warisan sejati Tuan Harjowijaya bukanlah perusahaan, melainkan keberanian Bima untuk memilih integritas. Pintu terbuka. Bima masuk, wajahnya tersenyum cerah. Meskipun pakaiannya kini lusuh karena seharian bekerja di lapangan untuk yayasan. Pegawai kemanusiaan terbaikku, sedang melamun apa? Tanyanya. Mencium keningku. Aku hanya berpikir. Jawabku sambil tersenyum. Dulu, kau menikahiku karena statusku sebagai PNS. Kau butuh syarat itu. Bima duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Aku tahu, itu adalah penyesalan terbesarku. Sekarang, kataku, memandang matanya, aku ingin bertanya lagi. Jika kau harus memilih lagi, kau memilih siapa? Pewaris kaya raya? Atau Ayu, si mantan pegawai negeri yang terdiskors? Bima tertawa pelan, lalu menatapku dengan tatapan paling tulus yang pernah kulihat. Aku akan selalu memilih Ayu, karena kejujuranmu adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada seluruh uang di dunia ini. Kau mengajarkanku bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan hati yang bersih. Aku memeluknya. Kami telah menemukan harta kami yang sesungguhnya. Kata-kata Bima menjadi pengukuhan bagi hatiku. Kami telah melalui api pengkhianatan, lumpur fitnah, dan badai kehancuran reputasi. Namun kami keluar dengan kemenangan yang sesungguhnya. Kini, setiap pagi, aku tidak lagi berpacu dengan waktu untuk absen di kantor kecamatan. Aku dan Bima memulai hari kami dengan merencanakan bagaimana dana kecil yayasan kami dapat membantu lebih banyak orang. Kami mengendarai motor matic lamaku. Motor yang dulu aku pakai untuk menguntit Bima ke sidang wasiat, kini kami pakai untuk mengantarkan bantuan. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat resmi dari kantor pengacara Danu. Bukan surat tuntutan, melainkan surat permintaan maaf dari Bibi Sofi yang kini menghadapi tuntutan hukum berat akibat manipulasi wasiat. Dalam surat itu, Bibi Sofi mengakui bahwa ia meremehkan aku karena statusku sebagai pegawai rendahan. Ia pikir aku bodoh
Aku tersenyum saat membaca kalimat itu. Mereka semua salah. Aku tidak bodoh. Aku hanya terlalu tulus. Dan ketulusan itulah yang pada akhirnya membuat Bima memilihku dan menghancurkan intrik mereka. Aku meletakkan surat itu. Aku melihat Bima yang saat itu sedang memperbaiki meja usang yang akan kami gunakan untuk menyortir buku sumbangan. Wajahnya berkeringat, tapi dia terlihat bahagia. Wajah pewaris triliunan itu kini adalah wajah seorang pekerja sosial yang tulus. Aku berjalan ke arahnya, memeluknya dari belakang. "Terima kasih," bisikku. "Terima kasih sudah memilih aku." "Aku yang seharusnya berterima kasih, sayang," jawabnya, membalikan badan dan menatapku. Dunia ayahku penuh dengan janji palsu dan keserakahan. Kau membawaku kembali ke dunia nyata, di mana harga diri lebih tinggi dari harga saham. Kami berdiri di teras kontrakan kami, memandang ke kejauhan. Hidup kami memang sederhana, jauh dari kemewahan dan jet pribadi yang seharusnya Bima miliki. Tapi di hati kami adalah orang paling kaya di dunia. Aku Ayu, si mantan pegawai negeri yang terdiskors, kini menemukan kebahagiaan sejati. Dia pikir aku bodoh. Tidak, aku hanya terlalu tulus. Dan ketulusanku akhirnya menyelamatkan kami. Mengajari kami berdua bahwa cinta yang murni tidak bisa disyaratkan oleh dokumen hukum manapun. Kami menutup pintu kontrakan, lalu berjalan bergandengan tangan menuju pasar untuk membeli bahan makanan sederhana. Tugas kami sebagai manusia telah dimulai. Kami hidup bahagia selamanya dalam kesederhanaan dan kebenaran.